once again. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Tiara dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Sekar. Ibu Sekar. Umurnya berapa Ibu? 21 tahun ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu stimulasi, deteksi, dan intervensi dini pertumbuhan dan perkembangan anak atau SDI-DTK. Dan nanti setelah ini disusul oleh pemberian edukasi atau stimulasi buat bayinya ya Bu. Nah, tujuannya pemeriksaan dari screening ini untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai atau tidak dengan tahap usianya. Untuk mengetahui adanya penyimpangan atau tidak. Untuk waktunya sekitar 10-30 menit. Apa Ibu setuju? Ya, kalau boleh tahu nama anak Ibu siapa? Almahira. Almahira ya? Tanggal lahirnya? 16 Mei 2021. Berarti tepat di hari ini usia anak Ibu itu 28 hari ya Bu ya? Untuk berat badan sama tinggi badannya? Berat badannya 33. Berat badannya 33. Panjangnya 49. Panjangnya 49. Kalau saya melihat dari grafik berat badan dan panjang badan anak Ibu itu normal ya. Grafik panjang badan menurut umur anak Ibu juga normal. Nah, untuk pemeriksaannya ada 2 tahap. Yang pertama itu deteksi dini penyimpangan dan pertumbuhan. Lalu yang kedua itu deteksi dini pada perkembangannya. Nah, pada pemeriksaan deteksi dini pada perkembangan itu ada 3 cara. Yang pertama itu KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan. Lalu yang kedua itu ada TDD atau tes daya dengarnya. Lalu yang ketiga itu tes daya lihatnya. Nah, untuk yang kita pantau itu yang pertama ada gerak kasar sama gerak halusnya. Sebelumnya kan saya udah menanyakan tinggi badan, panjang badan dan berat badannya. Sekarang tindakan selanjutnya saya akan mengukur lingkar kepala anak Ibu, boleh? Sesuai hasil yang telah didapat, alhamdulillah Ibu anaknya luar biasa. Menurut kuesioner tadi, anaknya dapat melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan usianya. Jadi nilainya 9/10 ya Bu. Dan Ibu harus tetap melakukan stimulasi dan beri dukungan kepada anaknya mengenai tumbuh kembang supaya tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya. Itu edukasi penyuluhan stimulasi perkembangan pada anaknya. Nah, saya akan memberikan edukasi mengenai tahapan perkembangan dan stimulasinya pada anak usia 0-72 bulan ya Bu. Nah, tahapan perkembangan dan stimulasinya itu ada gerak kasar. Tahapan pengembangannya mungkin adanya emang belum bisa mengangkat kepala ya. Lalu distimulasi itu adanya bisa menahan kepala tetap tegak, itu juga belum bisa mungkin ya. Terus di tahap perkembangan menggerakkan kepala ke kanan dan kiri kayak gitu. Terus stimulasinya berguling, itu mungkin Ibu bisa ngajarin letakkan mainan berwarna cerah di dekat bayi agar dia dapat melihat dan terkait pada mainan tersebut. Kemudian pindahkan benda tersebut ke sisi lain.
dengan perlahan, biar bisa kita lihat tuh apakah bayinya bisa merespon kita, gerakan dari kita. Awalnya tuh bayi perlu dibantu dengan cara menghilangkan paha bayi agar badannya ikut bergerak miring sehingga memudahkan bayi untuk berguling gitu. Lalu di gerak halusnya, tahapan perkembangannya itu si ade bisa melihat dan menatap wajah ibunya. Terus stimulasinya melihat, meraih, dan menendang mainan gantung. Ibu bisa gantungin mainan atau benda pada tali di atas bayi dengan jarak 30 cm gitu, atau di sekitarnya dengan jarak 2 jengkal dengan orang dewasa. Kita lihat bayinya tertarik enggak melihat sehingga menggerakkan tangannya dan kakinya itu sebagai reaksi dari adanya. Pastikan benda tersebut tidak dimasukkan ke dalam mulut bayi dan tidak akan terlepas dari ikatan. Lalu di tahapan perkembangannya itu kita lihat dedenya bisa merespon dengan tersenyum atau tidak. Terus di stimulasinya meraba dan memegang benda seperti tadi meletakkan mainan yang bunyi atau yang warna cerah di tangan bayinya, atau kan sentuhin bayinya dia ngerespon apa enggak gitu. Terus untuk bicara dan bahasanya itu di tahap perkembangannya si adanya udah bisa bersuara atau tersenyum gitu. Terus stimulasi, ibu bisa ngajak bayinya tersenyum, bicara gitu. Setiap hari bicara dengan bayi dengan bahasa ibu. Sesering mungkin menggunakan setiap kesempatan seperti waktu mandiin bayi, mengenakan pakaiannya, menyusui di tempat tidur. Nah itu setiap melakukan itu ibunya bisa ngajak adanya bicara supaya mati perkembangannya. Terus mengenali berbagai suara, bisa kayak ibu ngajak adanya tuh mengenalin suara kayak suara binatang atau suara yang lainnya gitu, supaya si adik bisa terlatih perkembangan dalam bicara gitu. Selanjutnya di sosialisasi dan kemandirian. Tahap perkembangan kayak mengenal orang terdekat seperti ibunya atau ayahnya, kakeknya, keluarganya tentunya. Terus distimulasi, lu bisa memberikan rasa aman dan kasih sayang pada adiknya sesering mungkin, kayak dipeluk dedeknya, terus diajak bicara dengan nada lembut, halus gitu. Lalu yang kedua, menina bubukan ketika ditidurin dedeknya sambil dinyanyiin gitu. Terus ajarin intinya untuk meniru ocehan dan mimik muka gitu. Perhatikan apa aja yang dilakukan sama dedenya, kemudian tirukan ocehan dan mimik muka. Selanjutnya bayi akan menirukan ibu, lalu mengayunkan bayi untuk menenangkan bayi. Selanjutnya mengajak bayi tersenyum, sering mungkin tersenyum dan tatap mata bayi. Kalau dedenya tersenyum, balas senyum juga ibunya. Terus yang terakhir, ngajak bayi mengamati benda-benda dan keadaan di sekitarnya. Seperti itu. Nah, setelah saya paparkan mengenai tahapan perkembangan dan stimulasi sesuai dengan usia anak ibu, sekarang saya mau bertanya sama ibu, boleh? Boleh. Apa aja yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, menurut ibu tadi, apa yang ibu bisa pahami dari penjelasan saya? Dari penjelasan kakak, kalau menurutku, kalau setelah aku lihat dari perkembangan bayi aku juga, yang selama ini sih paling kalau dia udah bisa senyum juga, udah bisa ngikutin ocehan juga udah bisa, kadang-kadang juga tersenyum. Terus kalau misalnya lihat yang berwarna juga udah bisa sih. Kadang juga aku ajak bicara juga sih. Itu kalau untuk stimulasinya sih beberapa ya udah aku ini sih udah aku praktekin secara langsung. Itu sih. Oh iya. Terus ibu ternyata ibu sudah memahami apa yang saya jelaskan tadi, dan ibu harus tetap berupaya untuk terus mendukung
perkembangan dari anaknya. Alhamdulillah Ibu sudah menjawab atau mengulangi materi yang sudah saya paparkan. Semoga Ibu bisa meneruskan stimulasi pada anaknya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Sebetulnya enggak. Iya, terserah. Enggak juga apa-apa. Itu aja. Oh iya, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf diganggu.